Kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta tanggal 16 Januari 2009 dan mulai berlaku pada sejak saat itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Mengenai kesejahteraan sosial itu sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, yang berarti warga negara memiliki hak untuk kehidupan yang layak dan bermartabat. Maka dari itu, negara harus menyelenggarakan pelayanan dan mengembangkan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Lalu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial dianggap perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan dari hal-hal yang telah disebutkan, maka dari itu diperlukan pembentukan undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Dasar hukum. Ketika hendak melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan, maka harus mengacu pada materi muatan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan juga hierarkinya. Untuk itu, terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Ada beberapa pasal yang menjadi dasar hukum, yaitu yang pertama, pasal 18A. Dijelaskan, yang pertama pada pasal ini, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang yang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Lalu yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki peraturan yang diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan memperhatikan kondisi atau kekhususan dari keragaman daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada pasal 20 dan 21. Kedua pasal ini menjelaskan terkait dengan regulasi dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan juga pada Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pada pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Dan untuk selanjutnya, pada pasal 23 ayat 1, 27 ayat 2, 28C ayat 1, 28H ayat 1 sampai 3, dan pasal 34 berisi tentang hak-hak dasar warga negara dan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Seperti yang dijelaskan pada pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu pada pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu selanjutnya untuk pasal 28H ayat 1-3 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lalu ada juga setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Sedangkan kewajiban negara terhadap warganya seperti yang telah disebutkan pada pasal 23 ayat 1, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pada pasal 8 pada pasal 34 disebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi merupakan muatan materi sebagai acuan atau dasar hukum dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa ada banyak warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial yang merata dari negara. Karenanya, masih banyak warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi, keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, maupun global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, undang-undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terdiri dari 11 bab dan 60 pasal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Bab 1 yaitu tentang ketentuan umum seperti pengertian kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, warga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengertian menteri. Bab 2 yaitu tentang asas dan tujuan. Terdapat 10 asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu yang pertama adalah kesetiakawanan.
Maksudnya adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. Yang kedua adalah asas keadilan. Maksudnya adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah asas kemanfaatan, adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara. Yang keempat adalah asas keterpaduan, maksudnya adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Yang kelima adalah asas kemitraan. Dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Dalam memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah asas akuntabilitas. Maksudnya, dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah asas partisipasi. Maksudnya, dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kemudian, asas profesionalitas. Maksudnya adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin. Dan yang terakhir adalah asas keberlanjutan. Maksud dari asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Yang kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada bab 3 yaitu tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bagian ke-1 umum, pasal 4 berbunyi tentang negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian pasal 5 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama berbunyi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada 1. perseorangan, 2. keluarga, 3. kelompok, atau yang terakhir yaitu masyarakat. Kemudian pada ayat kedua pasal 5 berbunyi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Kemiskinan, 2. Ketelantaran, 3. Kecacatan, 4. Keterpencilan. Kemudian kelima yaitu tentang ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Keenam tentang korban bencana. Dan yang terakhir yaitu tentang korban tindak kekerasan atau korban eksploitasi dan juga korban diskriminasi. Kemudian yang terakhir yaitu pasal 6 berbunyi tentang penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi pertama, rehabilitasi sosial,
kedua jaminan sosial, yang ketiga pemberdayaan sosial, dan yang terakhir adalah